Amin Rais sebut rezim Jokowi ibarat tangan dan kaki dipotong, serem kali, ditulis oleh Jo Putra dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dulu semasa saya masih menjadi mahasiswa, sosok Amin Rais begitu berkarisma. Betapa tidak, beliau bersama para mahasiswa pada masa penggulingan Soeharto berdiri paling depan. Pikir saya pada saat itu, beliau adalah sosok pemimpin masa depan yang akan membuat Indonesia bebas dari tirani kekuasaan terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN pada era itu. Namun kenyataannya kotoran tetaplah kotoran, walau dibungkus dengan emas murni. Hati dan pikiran Amin Rais tidak ubahnya seperti iblis yang akan menyerang siapa saja yang tidak sejalan dengan keinginannya. Bagi saya, Amin Rais adalah penumpang gelap yang telah menunggangi gerakan reformasi dan telah memakai mahasiswa sebagai tunggangannya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa ia tidak pernah ditakdirkan sebagai pemimpin negara ini, meskipun syahwat politiknya menggebu-gebu. Namun Tuhan tahu mana yang akan dipilih dan terpilih. Walau belian di dalam lumpur pun tetaplah batu mulia, sementara sampah di atas piring emas akan dibuang dan dilenyapkan. Begitulah gambaran sosok Amin Rais di peta perpolitikan di negara ini. Belum lama ini Amin Rais berulah lagi, Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini membandingkan kepemimpinan di rezim Soeharto dan Jokowi. Dalam pernyataannya, ia menganggap rezim Soeharto jauh lebih baik ketimbang rezim Presiden Joko Widodo. Bahkan Amin Rais mengaku bahwa rezim Jokowi sangat menakutkan, yang ia ibaratkan dengan kaki serta tangan yang dipotong. Amin Rais juga mengungkapkan akan kekhawatiran terhadap demokrasi yang kemungkinan dipotong pelan-pelan oleh rezim Jokowi, yang mencontohkan DPD, DPR, dan MPR yang takluk di masa rezim Jokowi, pun dengan ketua-ketua lembaga tinggi serta TNI dan Polri yang manut dan takluk kepada istana. Kita maklum saja, Amin ini sudah pikun akut sehingga otak dan mulut tidak ada sinkronisasi. Dia lupa bahwa rezim Soeharto justru menguasai parlemen, para ketua institusi, serta TNI dan Polri. Rezim Soeharto merupakan kekuasaan absolut yang siapa saja tidak boleh mengkritisi kekuasaannya. Semua orang harus tunduk dengan kekuasaan Soeharto. Bayangkan jika Amin Rais bicara seperti ini di rezim Soeharto, apakah mungkin Amin masih hidup dengan segala nyinyiranya? Mungkin hanya tinggal nama beserta tulang belulang yang berserakan di tengah hutan. Kebodohan dan kebencian yang sudah mendarah daging terhadap Jokowi sudah tidak bisa lagi diobati. Dalam pandangan saya, Amin Rais mengibaratkan rezim Jokowi potong kaki dan tangan adalah pernyataan yang menyesatkan. Framing yang dibuat seolah-olah Jokowi merupakan presiden yang bertangan besi sehingga semua harus manut dan tunduk akan kekuasaannya. Amin lupa jika kita flashback pada pemerintahan rezim Orde Baru yang mana anggota DPR MPR dalam sidang tidak pernah melakukan opsi keberatan walaupun tanya jawab. Di zaman itu tidak ada anggota DPR yang berani melakukan walk out. Semua anggota dewan mempunyai satu suara dengan kata setuju yang harus sesuai dengan perintah dan amanat sang presiden. Jujur saja saya prihatin dengan keadaan Amin Rais yang sekarang. Post power syndrome yang masih melekat di pikiran membuat dirinya dipenuhi dengan kebencian. Nafsu berkuasa dalam karir politik yang tak pernah tercapai menjadikan dirinya seorang gelandangan politik yang mentok menjadi mantan ketua MPR. Untuk itulah ia menjadi seorang yang insecure terhadap orang lain yang berhasil membawa negeri ini menjadi lebih baik. Kecemburuan Amin Rais terhadap Jokowi sangat beralasan. Jokowi yang bukan siapa-siapa bagi Amin Rais merupakan batu sandungan ketika ia ingin berkuasa. Itulah sakit hati yang akan susah untuk dicari penawarnya. Amin Rais bagi saya tidak lebih sebagai pengkhianat reformasi itu sendiri. Membandingkan rezim Soeharto versus rezim Jokowi, artinya ia masih belum move on dengan Orde Baru. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Amin Rais sejatinya adalah seorang oportunis yang selalu mengerongrong kewibawaan Jokowi sebagai kepala negara. Ia tidak segan untuk menyerang tanpa logika dan nalar yang waras. Sudah menjadi tabiat Amin Rais bahwa ia akan mendekat kepada orang yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan keuntungan bagi diri dan kelompoknya. Ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah sebagai oportunis sejati. Jika Amin benar-benar ingin dijuluki tokoh bangsa, sepatutnya ia menikmati masa tuanya dengan tidak melakukan kegaduhan politik. Karena bagi saya, semakin kita lanjut usia seharusnya bijaksana untuk bertutur kata, bukan kalimat yang mengarah provokasi, yang akhirnya menjadi keruh suasana yang berujung pada perpecahan. Demikian kira-kira kata kura-kura. Apes, gorengan kadrun soal PKI tidak laku, ditulis oleh Ferry Padli dari Suar.com dan berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Gerakan 30 September atau PKI atau sering disebut G30 SPKI merupakan peristiwa pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dalam usaha melakukan kudeta. Peristiwa itu terjadi pada tengah malam tanggal 30 September 1965 silam. Kala itu meskipun Indonesia bukan negara asal Karl Marx, tapi PKI merupakan partai berhaluan komunis terbesar di dunia di luar Cina dan Rusia. Hingga tahun 1965 mereka sudah punya 3,5 juta massa dan 3 juta massa dari kalangan pemuda, termasuk 9 juta anggota dari buruh tani. Di samping itu, PKI ini juga punya organisasi wanita Gerwani yang memiliki lebih dari 650 ribu anggota serta pendukung yang mencapai 20 juta jiwa rakyat Indonesia. Hal ini juga yang membuat mereka jemawa dan ingin menguasai negara ini lewat jalan pintas yang melakukan kudeta, tapi gagal. Dan PKI diserang balik oleh ABRI kala itu yang dipimpin oleh Pangkostrat Soeharto. Tidak hanya pelaku yang menghabisi para jenderal saja yang dibantai oleh tentara waktu itu, tapi mereka yang tidak bersalah yang hanya diduga menjadi simpatisan PKI juga ikut-ikutan dihabisi, termasuk sastrawan Pramudia Anantatur dibuang ke Pulau Buru lantaran dituduh komunis. Padahal di buku karyanya Bumi Manusia sama sekali tidak menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila itu. Dan peristiwa G30 SPKI ini juga memberi manfaat bagi Soeharto, yakni popularitasnya jadi semakin melambung tinggi, hingga tanpa diduga ia berhasil terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Pada tahun 1984, film propaganda penumpasan pengkhianatan G30 SPKI dibuat dengan menghabiskan anggaran 800 juta rupiah yang disponsori oleh pemerintah Orba. Karena tujuannya propaganda bukan untuk menjelaskan sejarah, tentu hal-hal yang dianggap tidak menguntungkan Orba tidak diungkap di film tersebut, sehingga yang terjadi adalah kekeliruan sejarah. Ternyata kesuksesan Soeharto memanfaatkan isu PKI ini untuk tujuan politik coba diikuti oleh politisi lain, seperti yang dilakukan oleh para rival Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Mantan wali kota Solo itu habis-habisan diserang pakai isu komunis, padahal di Pilkada Solo dulu Jokowi diusung oleh PKS. Kalau dia memang kader partai komunis, tentu partai dakwah itu gak akan mau mengusungnya, karena isu ini kesannya memfitnah, hasilnya pun gak bagus-bagus amat. Terbukti Jokowi di setiap pilpres yang dia ikuti selalu menang. Beda dengan Prabowo yang dekat dengan kelompok garis keras tapi kalah melulu. Sekarang ia malah menjadi bawahan atau menteri Jokowi. Nah, isu PKI ini biasanya dimainkan musiman, menjelang Pilpres dan Pileg ataupun menjelang 30 September setiap tahunnya. Berhubung sekarang sudah memasuki akhir September, lagi-lagi ada yang berupaya menggorengnya. Dan yang memainkan isu itu orangnya itu-itu saja. Kalau nggak kadrun, ya kampret. Seperti yang dilakukan oleh para kelompok perisai bangsa yang notabene anggotanya merupakan mantan Laskar FPI, mengatakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan menggelar nonton bareng film G30 SPKI. Pertanyaannya, untuk apa mereka nobar film itu? Bukankah dulu pernah menontonnya? Gak bosan apa nonton berkali-kali? Lagi-lagi untuk tujuan politik, persiapan Pilpres 2024, menggiring opini bahwa PKI masih hidup dan dalam rangka untuk menakut-nakuti masyarakat. Tapi mungkin mereka lupa kalau sekarang lagi ada pandemi corona di Indonesia, yang mana orang lebih takut kehilangan pekerjaan daripada sama PKI, dan orang juga lebih takut tidak bisa makan daripada ada sama isu kebangkitan komunis yang basi itu. Terbukti sekarang isu ini sepi peminat, baik di medsos maupun di dunia nyata. Tidak banyak orang yang membicarakan masalah PKI ini. Orang-orang pada sibuk menyelamatkan periuk nasi masing-masing. Gak sempat mikirin narasi yang dimainkan oleh kadrun. Lagi pula, masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024 mendatang kok, dan ia tidak bisa mencalonkan diri lagi. Jadi mau katakan apapun gak akan ngaruh juga terhadap kehidupannya. Karena uang mau pensiun, jadi daripada ngabisin kuota buat mainin isu PKI, mending bahas soal penanganan corona. Pasti hasilnya akan lebih bermanfaat dan tentunya gak sepi peminat. Sementara itu dikutip dari kumparan.com, PA212, GNPFU, dan FPI serukan tonton film G30 SPKI. Persaudaraan Alumni 212 atau PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPFU, Front Persaudaraan Islam, menerbitkan seruan agar masyarakat menonton film G30 SPKI. September adalah bulan yang mengingatkan kita pada kejadian kelam yang menimpa bangsa Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI yang begitu kejam, bengis dan brutal, dengan meninggalnya 6 jenderal dan 1 perwira TNI, pahlawan revolusi, ulama dan santri. Tulis seruan tersebut dikutip Jumat 17 September lalu. Seruan bersama ini tertanda Ketua PA212 Selamat Ma'arif, Ketua GNPFU Yusuf Martak, dan Ketua FPI Buya Kurtubi Jailani. Diketahui 30 September memang kerap ramai kembali dengan isu PKI. Menonton film dianggap sebagian pihak merupakan bentuk sikap menolak lupa atas kekejaman PKI di masa lalu.
Seruan ini disampaikan agar bangsa-bangsa Indonesia selalu waspada dengan bangkitnya kembali neo-komunis. Lanjut seruan bersama itu. Kampanye menolak lupa insiden G30 SPKI dengan tema komunis itu nyata, tolak karena kita Pancasila, dalam bentuk jihad melalui media sosial dan media online, mengajak keluarga dan sahabat untuk menonton film Kekejaman G30 SPKI dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mengadakan diskusi, talk show, simposium virtual, dapat teras dengan menghadirkan pelaku dan saksi sejarah G30 SPKI di daerah-daerah. Tanggal 30 September 2021 kibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk penghormatan kepada pahlawan revolusi. Melantunkan doa kepada para pahlawan dan keluarganya yang telah menjadi korban kekejaman G30 SPKI. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.